proses tahapan komunikasi. Fonetik merupakan cabang ilmu fonologi yang memandang ilmu bahasa sebagai fenomena alam. Dalam komunikasi, pastinya memerlukan minimal 2 orang. Perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap orang pertama oleh hambatan udara menuju ke pendengaran orang kedua. Posisi gelombang bunyi yang berada di antara alat ucap orang pertama dan orang kedua disebut tahap akustis. Dengan begitu, informasi yang diberikan atau informasi yang diucapkan oleh orang pertama akan tersampaikan kepada orang kedua. Dengan begitu terjadilah komunikasi. Adapun tahapan komunikasi yang menjadi bidang telaah fonetik adalah yang pertama, tahap linguistik. Tahap linguistik merupakan tahap pemilihan unsur kebahasaan yang sesuai dengan ide. Yang kedua, tahap fisiologis. Setelah gagasan tersusun dalam otak, kemudian otak mengaktifkan saraf motoris dan mengirimkan perintah dalam bentuk rangsangan ke otot-otot alat ucap. Yang ketiga, tahap akustis. Tahap akustis yaitu perubahan tekanan udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap tadi, menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar dari alat ucap oleh hantaran udara menuju alat pendengaran. Menurut Mas Nur 2018, macam-macam bunyi termasuk bunyi bahasa pada dasarnya adalah getaran atas benda apa saja karena adanya energi yang bekerja. Getaran ini didasari sebagai bunyi apabila getaran itu cukup kuat dan dihantarkan ke alat dengar oleh udara sekitar. Proses pembentukan bunyi bahasa juga demikian. Sumber energi utamanya adalah arus udara yang mengalir dari paru-paru. Sarana utama yang berperan dalam proses pembentukan bunyi bahasa adalah yang pertama, arus udara. Arus udara yang menjadi sumber energi utama pembentukan bunyi bahasa merupakan hasil kerja alat atau organ tubuh yang dikendalikan oleh otot-otot tertentu atas perintah saraf-saraf otak. Arus udara tidak muncul dengan sendirinya, tetapi diciptakan atas perintah saraf otak tertentu. Apakah arus udara menuju keluar dari paru-paru atau arus udara ke dalam atau menuju paru-paru. Yang kedua adalah pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi. Ia bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk dari paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapar dari muka ke belakang. Yang ketiga adalah alat-alat ucap. Organ-organ tubuh yang dipergunakan sebagai alat ucap dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu A. Komponen supraglotal. Komponen supraglotal terdiri dari 3 rongga yang berfungsi sebagai lubang resonansi dalam pembentukan bunyi, yaitu rongga kerongkongan, rongga hidung, dan rongga mulut. B. Komponen luring. Orang awam biasanya menyebut tenggorok. Ini merupakan kotak yang berbentuk tulang rawan, berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring dengan kerja pita suara inilah yang berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, mulut, dan hidung. Pita suara yang dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup ini bisa memisahkan dan sekaligus menghubungkan antara udara yang ada pada paru-paru dan yang ada pada mulut dan hidung. C. Komponen subglotal. Komponen subglotal ini terdiri dari paru-paru kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernafasan. Fungsi utama komponen ini adalah untuk pernafasan, yaitu mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Kalau udara mengalir ke dalam paru-paru disebut menarik nafas, sedangkan kalau udara mengalir keluar disebut menghembuskan nafas. Transkripsi fonetis.
Transkripsi fonetis adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis. Lambang bunyi atau lambang fonetis yang sering dipakai adalah lambang bunyi yang ditetapkan oleh The International Phonetic Association, yaitu Persatuan Para Guru Bahasa yang berdiri sejak akhir abad ke-19, yang didirikan untuk mempopulerkan metode baru dalam pengajaran bahasa yang lebih menekankan pada pengajaran bahasa lisan. Sistem lambang yang digunakan oleh IPA ini disebut The International Phonetic Alphabet, yang disingkat IPA. Alfabet IPA ini merupakan serangkaian lambang yang didasarkan pada alfabet Latin, yang diciptakan untuk keperluan memerikan semua bunyi bahasa yang ada di dunia. Oleh karena jumlah bunyi yang ada dalam bahasa-bahasa di dunia ini lebih banyak daripada jumlah huruf yang ada, maka IPA melakukan modifikasi bentuk-bentuk huruf guna membedakan bunyi-bunyi yang berlainan. Dalam melakukan modifikasi bentuk huruf itu, selalu diusahakan agar bunyi-bunyi yang banyak persamaannya diberi lambang atau dasar yang sama. Perbedaannya hanyalah pada penambahan diakritik saja.